yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita merespon 10 hukum Tuhan dengan melakukan Mazmur Rohani 81. Kita nyanyikan ayatnya yang keempat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umatmu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Kita merespon dengan melakukan nyanyian rohani 55. Kita nyanyikan ayat pertama. Hatiku beriman, mandang kesusahan di Golgota.
menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita merespon berita anugerah pengampunan dengan melakukan nyanyian rohani 55. Kita nyanyikan ayatnya yang keempat. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, jika ada jemaat yang berkerenduan untuk memuji Tuhan, diberi kesempatan. Jika tidak ada, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan atas firman kebenarannya. Mari kita berdoa. Di dalam ibadah hari Minggu yang kudus ini ya Tuhan, kami selaku umat-umat-Mu kembali boleh berkumpul untuk menunaikan tugas dan panggilan kami selaku umat-umat yang percaya kepada-Mu. Melalui ibadah hari Minggu saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membimbing dan memampukan bagi kami sekalian, baik itu selaku hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun seluruh jemaat-Mu yang siap untuk mendengarkannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama yang telah ditetapkan dari Badan Pekerja Majelis Sinode untuk kita baca dan renungkan bersama pada minggu pertama di bulan Februari, yaitu terdapat di dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5, kita akan baca ayat 13 sampai ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah judul pembacaan Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan, siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan,
dan shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita sudah diperkenankan untuk memasuki minggu pertama dalam bulan Februari, dan juga kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali boleh berkumpul bersekutu dengannya melalui ibadah hari Minggu. Perikop pembacaan kita saat ini, saya kira perikop pembacaan ini tidak asing lagi bagi kita. Garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, sebagai manusia kita tentu membutuhkan garam. Garam itu selalu ada di dapur kita. Makanan yang tanpa garam rasanya pasti tidak enak, dan juga ketika garam itu terlalu berlebihan, tentunya masakan itu akan menjadi asin, dan juga makanan itu tidak akan enak. Jamaah hati pasti diundang terangkat pengertian terangkat ya, pasti sehingga bisa di atau terlalu berlebihan pasti juga tidak akan enak. Tetapi garam itu harus pas dan lidah dapat mengecap dengan baik setiap rasa pada makanan. Garam juga berfungsi sebagai pengawet, mengawetkan makanan. Itu fungsi garam. Bacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam khotbahnya di bukit bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadi para murid-murid Yesus, termasuk Bapak Ibu dan juga saya, kita memiliki status, kita memiliki identitas yang diberi oleh Tuhan Yesus sendiri, adalah sebagai garam dunia. Karena itu, seperti halnya garam yang tidak terlihat dalam masakan, karena garam itu kalau sudah dimasukkan di dalam masakan pasti akan larut. Meskipun tidak terlihat, tetapi dapat memberi rasa yang beda pada makanan. Maka demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini mesti menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini mampu memberikan pengaruh yang positif bagi sesama kita tentang kebenaran. Pelayanan kita mesti memberi harapan. Ketika situasi di sekeliling kita menjadi tawar, pekerjaan kita sebagai garam dunia adalah membawa sukacita. Itu tugas kita selaku orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam panggilan kita untuk menjadi garam, percayalah bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Itu akan berfungsi, itu akan bermakna bagi orang lain. Contohnya garam. Meskipun garam itu kecil, setitik di pataman masakan, itu akan berfungsi pada setiap masakan yang kita masak. Begitupun perbuatan baik yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, sekecil apapun itu, tidak akan menjadi sia-sia, tetapi itu akan bermakna bagi kehidupan orang lain. Mari
kita juga memberi diri untuk pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi pekerjaan-pekerjaan kebaikan, bukan untuk mencari pujian. Seperti hanya garam yang bersedia larut dalam makanan yang lain, apakah itu dalam sayur, dalam ikan, dan lain sebagainya, supaya sebuah menu atau masakan itu menjadi enak. Demikian pula dengan kehidupan kita, mesti bersedia untuk bekerja sama. Di dalam kehidupan kita mesti bersedia untuk selalu sehati dalam segala tanggung jawab, supaya semua pekerjaan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita mesti setia dalam panggilan kita untuk menjadi berkat. Di tengah apapun profesi kita masing-masing, tanggung jawab kita dalam gereja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus kategorial, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam masyarakat, itu mesti kita lakukan dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, untuk menampakkan bahwa kita adalah garam dunia. Jangan kita mengharapkan bahwa dunia itu bisa berubah, tetapi sebuah perubahan itu dapat dimulai dari diri kita sendiri. Artinya bahwa kita yang harus berubah. Yesus mengingatkan dalam pembacaan kita, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Mari kita bertanya, dalam diri kita, dalam panggilan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi garam dunia yang dapat memberi rasa, yang dapat memberi pengaruh positif bagi sesama kita, yang dapat memberi kebaikan-kebaikan bagi sesama kita? Apakah kita sudah benar-benar bertanggung jawab atas setiap pelayanan pekerjaan kita masing-masing? Ataukah saat ini kita sedang menjadi garam yang tawar, tidak bisa memberi rasa lagi, tidak bisa memberi kebaikan lagi, bahkan berkat bagi orang lain? Jika demikian Bapak Ibu, itu tidak berguna. Kemudian Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Tentu bagi kita sekalian juga membutuhkan terang. Selain garam, kita juga membutuhkan terang. Kalau lampu mati, yang pertama kita lakukan adalah mencari sesuatu yang bisa memberi terang di dalam kegelapan itu. Kita akan berusaha, mana mati lampu di bawah, akan tidak dipakai, pasti kita akan berusaha. Apakah mencari senter atau mencari HP untuk dipakai dalam kegelapan itu, atau kita mencari sebuah lilin. Artinya bahwa sebuah cahaya itu sangat berharga. Seperti kota yang terang di atas gunung yang dapat terlihat jelas. Seperti pelita yang diletakkan di atas kaki dia yang dapat menerangi seluruh ruangan. Demikian juga bagi kehidupan kita, bahwa perbuatan baik kita mesti nyata. Seperti listrik yang membutuhkan sumber listrik, seperti lilin yang membutuhkan sumbu dan sumber api, maka kita juga sebagai orang yang percaya mesti hidup di dalam Kristus.
Kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, kita tidak dapat memancarkan cahaya di dalam dunia ini. Karena sumber cahaya atau terang yang sesungguhnya itu yaitu Kristus sendiri. Artinya bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita selalu membutuhkan sumber kehidupan terang, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan terus menuntun menyertai kehidupan kita. Dan kita juga harus mampu menjadi terang bagi orang lain. Terang sebagai pelindung, terang sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Karena terang, orang tidak bisa jatuh dan menabrak sesuatu. Jadi mari memberi hidup supaya Kristus menuntun kita agar hidup kita mampu menjadi teladan bagi orang lain, supaya hidup kita mampu menjadi contoh bagi orang lain. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan Bapak Ibu, apakah setiap perkataan-perkataan kita, apakah setiap perbuatan-perbuatan kita adalah sesuatu yang sudah memberi terang? Apakah terang itu sudah dimulai dari keluarga kita, dalam peran kita sebagai suami, dalam peran kita sebagai istri, dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan peran kita sebagai anak-anak? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, tugas kita adalah di mana kita berada, jangan biarkan peran sebagai garam itu menjadi tawar, juga peran sebagai terang itu menjadi gelap atau redup. Karena Tuhan sebagai terang itu menghendaki agar kita terus bersinar, terus menyatakan kasih, terus menyatakan berkat bagi orang lain, supaya orang lain mengenal atau memuliakan Bapa yang di surga. Kerana kebenaran firman Tuhan ini benar-benar boleh menjadi motivasi kita di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu sejenak untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan secara bersama-sama. Mari saat teduh kita mulai. Untuk merespon perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan melakukan nyanyian rohani 79. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Tuhanlah kekal, Raja Tuhan. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sabang, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Coba dipersilakan dulu kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di dalam doa syafaat yang akan kita dukung yaitu keluarga kekasih kita, orang tua kekasih kita, Bapak Dengar itu yang bersama dengan keluarga akan berencana berangkat ke Makassar pada hari Kamis dalam rangka untuk bersama-sama mendukung wisuda bagi anak kekasih atau saudara kekasih kita, Adityawan Dengar itu yang akan kita dukung dalam doa syafaat. Dan saudara kekasih kita ini akan wisuda pada hari Sabtu tanggal 11 dalam bulan ini. Untuk itu mari bersama-sama kita satu dalam doa kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah di surga, menaikkan segala ungkapan syukur kami kepada-Mu atas segala kasih, berkat dan anugerah Tuhan, bahkan kekuatan kesehatan yang terus dilimpahkan di dalam kehidupan kami selaku umat-umat yang percaya kepada-Mu. Kami boleh dimampukan oleh Tuhan di dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami di minggu-minggu yang telah berlalu ini. Biarlah apa yang boleh kami lakukan ya Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat dan boleh membawa berkat di dalam kehidupan kami secara bersama-sama. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur kembali kami boleh diperkenankan untuk boleh berkumpul bersama-sama, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang penuh keterbatasan, kelemahan. Kami tidak akan mampu memahami firman-Mu ini dengan baik jikalau Tuhan jauh dari kehidupan kami. Olehnya itu, hadirlah selalu di dalam kehidupan kami untuk memperlengkapi kami, menuntun kami, sehingga kami boleh mampu mengerti firman-Mu ini, dan kami benar-benar boleh melakukannya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami masing-masing. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, di dalam menjalani keberadaan kehidupan mereka, di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang ditekuni setiap hari. Berkati ya Tuhan, beri kekuatan kesehatan, sehingga semuanya itu boleh dilakukan dengan baik dan boleh membawa berkat di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati seluruh anak-anak kekasih kami dalam jemaat ini, mulai dari yang masih kecil, biarlah boleh bertumbuh di bawah pemeliharaan kasih sayang Allah sendiri, sehingga kelak boleh menjadi dewasa, boleh mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus Kristus adalah penolong kami satu-satunya. Bagi anak-anak kekasih kami yang sedang menuntut ilmu setiap hari, baik itu yang selalu bersama-sama dengan kami maupun yang ada di luar, berkati mereka semua ya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka benar-benar boleh diraih, boleh sukses. Itu semua karena kasih dan tuntunan yang asalnya daripada Allah sendiri. Masa depan bagi
kekas kami, generasi kami dalam jemaat ini. Kami terus percayakan segala harapan, rencana-rencana sidang jemaatmu di dalam minggu-minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan berkati semua, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu semata-mata karena kasih dan kehendak daripada Allah sendiri. Bapak yang kudus dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk segala tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan embankan bagi kehidupan kami selaku jemaatmu di tempat ini. Baik itu kami selaku hamba-hambamu di bidang pelayanan, mengurus kategorial, hamba-hambamu di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintah, dan tugas tanggung jawab yang lain yang Tuhan embankan bagi kami sekalian. Kami terus memohonnya Tuhan, bahwa tugas dan tanggung jawab itu Tuhan yang undangkan bagi kami sekalian. Olehnya itu, mampukan kami untuk terus memahaminya dengan baik, dan terlebih kami boleh setia, kami boleh tekun dan bertanggung jawab melakukan setiap tugas pelayanan, pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi sesama kami yang lain, bahkan boleh berkenan di hadapan hadirat Allah sendiri. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh jemaatmu yang hadir pada saat ini. Jika di dalam kehidupan mereka ada yang merasakan sukacita, apakah itu bersyukur atas ulang tahun pernikahan, atas ulang tahun kelahiran, bahkan ucapan syukur yang lain, kiranya Tuhan terus hadir untuk menyempurnakan setiap sukacita jemaatmu di tempat ini, dan mampukan bagi kami sekalian ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersukacita hanya kepada Allah sendiri. Jika di dalam kehidupan sidang jemaatmu saat ini ada yang menghadapi beban dan pergumulan kehidupan, kiranya Tuhan hadir untuk terus menuntun, menopang, menolong mereka, sehingga semuanya itu benar-benar boleh dilalui, boleh dilewati oleh karena kasih dan kuasa pertolongan yang asalnya daripada Allah sendiri. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk keluarga kekasih kami, orang tua kekasih kami, Bapak dan Marito, yang akan berencana berangkat ke Makassar pada hari Kamis untuk mendukung wisuda anak kekasih atau saudara kekasih kami, Andikiawan dan Marito, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang. Kasih pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan yang akan menyertai kehidupan keluarga kekasih, orang tua kekasih kami ini, mulai dari berangkat di dalam kampung di tempat ini, di dalam perjalanan, sehingga boleh tiba di Makassar dengan penuh selamat, dengan penuh sukacita, menyaksikan kesuksesan bagi anak atau saudara kekasih kami ini. Segala harapan dan tujuan bagi keluarga kekasih kami ini Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, kami juga doakan bagi jemaat kami, umat-umatmu yang tidak sempat hadir di dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada jemaatmu yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Jika ada jemaat yang layak, kiranya Tuhan ingatkan agar di hari Minggu yang akan datang kami boleh hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan sendiri. Segala bentuk pelayanan kami di dalam minggu yang akan datang ini, ya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Setelah seluruh rangkaian ibadah kami selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat, dan nama Tuhan terus kami puji dan kami permuliakan. Ini harapan dan doa kami ya Tuhan,
ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan doa ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan tetapi lepaskan selamatkan mereka, karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertama Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Jika ada persembahan pujian, ketika ada, kita masuk dalam persembahan syukur. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 132. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat-ayat selanjutnya sampai selesai puji dijalankan.
Kudus membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam warta jemaat hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023. Warta jemaat yang pertama yaitu kumpulan rumah tangga dan kumpulan kategorial. Untuk kumpulan rumah tangga yang berlaku pada hari Minggu ini, hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, di daerah pelayanan 1 di rumah Bapak Matius, Bapak Deli, pelayan Bapak Penggabarana dan Bapak Martinus. Untuk daerah pelayanan 3 di rumah Tante Maros dan Bapak Ipon, pelayan Bapak Bernabas dan Bapak Irmian Gosong. Untuk daerah pelayanan 5 di rumah Domani Irano, pelayan Bapak Pampabonga dan Bapak Demanara. Kemudian untuk hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, daerah pelayanan 2 di rumah orang tua Bapak Peter Kosong, pelayan Bapak Rombana dan Bapak Demasiga. Untuk daerah pelayanan 4 di rumah Arjun, Bapak Ivan, pelayan Bapak Iwan dan Bapak Mikael Hatulagi. Untuk daerah pelayanan 6 di rumah Bapak Pampabonga, pelayan Bapak Yulianus D dan Bapak Trisno Kurniawan Gosong. Yang berikut untuk kumpulan kategorial. Pertama PPR GTM. Hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di daerah pelayanan 1 di rumah Mama Arupa, pelayan Mama Dain dan Mama Andri. Untuk kumpulan PPGTM untuk sementara tidak ada karena bersamaan dengan jadwal kumpulan disatukan di kumpulan bergilir PPGTM Klasis. Yang berikut permintaan doa dari keluarga Bapak Demagasa dan Bapak Radit yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Karuen di rumah Bapak Demagasa. Ia di rumah Mama Nenek Pasambali Pulau Banua. Hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Karuen. Yang berikut undangan pernikahan dari keluarga pihak laki-laki Bapak Inu dan Ibu Martina, Datu Dikua Bapak Naruk Lilin, Sola Mama Naruk Lilin. Kemudian pihak perempuan Bapak Sakaria dan Ibu Sambuma Lilin, Datu Dikua Bapak Anti, Anak Mama Anti di Tamalanti, mengundang kita semua untuk menghadiri acara penyembuhan dan pemberkatan nikah anak kekasih Risma Juniati dan Mius yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023
jam 10 pagi. Tempat Medio Kanan Bapak 2, rumah Bapak Anti. Yang berikut penyampaian seperti yang disampaikan Bapak Ketua Satu Mengena. Ya, sebentar setelah ibadah kelemahan perluasan fikih kita bahas bersama sehubungan dengan pembangunan dapur. Yang berikut kami sampaikan penerimaan minggu lalu. Tangguh hitam sebanyak 110.000, tangguh kuning sebanyak 84.000, kemudian kotak sentralisasi sebanyak 72.000. Demikian warta jemaat Bapak Ibu, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanlah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri dan kita menyanyikan nyanyian rohani 145. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Terangi kami Tuhan dengan cahayamu. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin ibadah hari Minggu yang kudus ini, dan juga kepada jemaat atas ketenangannya selama ibadah berlangsung. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor